Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan Senin, tanggal 1 November 2021. Jadi seperti biasanya, saya bahas 16 saham. Ini saham yang bagian kedua ya, 8 saham. Eh, saya totalnya ada 16 saham ya. Jadi saya langsung mulai, yang pertama saya bahas TBIG ya, bagian kedua. Jadi TBIG ini dia sebenarnya sih ya, kalau saya sudah sebutkan ya, ini kalau naik ke atas 2900 mau buy silakan ya, buy on weakness ya. Tapi mungkin ada beberapa yang komplain sebenarnya, Pak Sunar, memang garisnya di sini buy on weakness 2900. Tapi setiap kali saya beli, nggak lama memang naik ya, tapi turun lagi, ini naik lagi, turun lagi. Ya sebenarnya sih wajar aja ya seperti ini ya, konsolidasi ya. Memang kadang-kadang menjengkelkan ya, sudah naik lumayan profitnya. Istilahnya di eman-eman nggak jual dulu ya, siapa tahu disayang-sayang maksudnya ya, selain persahabatnya di eman-eman, ternyata gagal lagi, turun lagi, malah yang sudah profit jadi loss gitu ya, kena cut loss lagi ya. Ya memang harus pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya, kalau sudah naik. Tapi sebenarnya di sini ya, intinya kalau dia selama bertahan di atas 2700 ya, dia masih cukup bagus sebenarnya harapannya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu buru-buru. Kalau dari porto saya ya, terus terang saya sudah kena jual, hanya saya masih ada sisanya ya, karena yang terakhir stop lossnya saya pasang agak jauh ya. Jadi saya masih ada sisanya. Kalau dihitung-hitung saya ada beberapa yang sudah jual, ada yang kena trailing stop, ada yang kena stop loss ya, seperti itu ya. Jadi di porto saya memang masih ada TBG, saya belum tambah lagi. Mungkin nanti ya sesi 2 ini saya akan tambah lagi. Jadi sebenarnya sih kita jangan terlalu takut seperti ini ya, naik turun kayak dipermainkan gitu ya. Ya makanya itu strateginya kita belinya bertahap aja. Kan saya sudah sebutkan, naik ke atas 1900 buy, nanti naik lagi ke atas 3000 tambah lagi. Kalau dia belum naik ya kita jangan tambah lagi. Jadi resikonya kalau dia gagal lagi kan kita nggak terlalu banyak. Tapi kalau dia naik ke atas 3000, ini kemungkinan dia bisa lancar sampai 3250 ya. Bahkan breakout bisa ya. Jadi kita nggak perlu terlalu takut ya. Oh sebelumnya ini kayak PHP Pak Sunar, naik turun atau maju mundur gitu ya. Ya kita jangan terlalu takut lah. Kalau takut belinya bertahap. Makanya ini saya bantu dengan garis-garisnya ya. Jadi trading itu mudah kalau ada panduannya ya. Juga investasi juga saya bantu juga di analisa saham mingguan sudah saya sering sebutkan ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ADRO. Jadi ADRO di sini sudah saya berikan ya. Memang harga call memang harga batu baranya naik turun ya, cenderung memang masih turun, koreksi ya, kadang-kadang naik sebentar terus koreksi lagi ya. Nah seperti ini sahamnya apakah layak dibeli Pak Sunar? Harga batu baranya sudah lesu gitu ya. Maksudnya belum naik lagi atau breakout higher high. Sebenarnya ya kalau kita trading saham ya, kita fokusnya di harga sahamnya saja, jangan lihat di harga batu baranya. Bukan berarti harga batu baranya nggak penting, enggak ya. Jadi jangan salah paham. Maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau harga saham batubara naik turun ya memang seperti acuan ya boleh aja. Tapi kita jangan jadikan acuan, oh berarti saham batubara turun langsung jual, enggak ya. Hari ini kan dia rebound ya seperti itu ya. Ini garisnya buy on weakness saya sudah sebutkan, memang nggak sampai 1600 ke bawah enggak ya. Ini kan 1600 mulai rebound. Jadi naik ke atas 1650 kalau mau buy on weakness saya sudah sebutkan ini boleh ya. Buy-nya bertahap aja. Buy sekarang pasang stop loss-nya di 1600 ya kan. Nanti naik lagi ke atas 1715 tambah lagi, naik ke atas 1805 tambah lagi dan seterusnya. Memang ini dalam jangka waktu dekat ini masih koreksi ya, tapi ini selama dia bertahan di atas 1600 ya, itu kata kuncinya ya. Dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 1970 bahkan higher high bisa ya. Kalau kita lihat di masa kejayaannya aja dia bisa sampai di sini ya. Ke belakang di sini ya. 2900 ya. Sedangkan harga batu baranya kan sudah rekor ya. Dibandingkan tahun 2010 dia sekarang kan pernah waktu itu kan hanya lebih tinggi ya. Jadi koreksi di sini sebenarnya masih cukup wajar. Nah sebelumnya mungkin ada yang ngeplain, oh Pak Sunar kalau ini sudah naik tinggi nggak lama lagi pasti koreksi dalam ya seperti ini ya. Naik tinggi nggak lama lagi koreksi dalam. Sebenarnya sih nggak ada yang salah kalau misalnya bilang seperti itu ya. Kalau ini sudah naik tinggi ekornya panjang ya ada kemungkinan koreksi apalagi candlenya merah ya. Tapi di sini kita jangan terlalu takut ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat ini ya, dia hijaunya bisa beberapa bulan ya. Walaupun di sini ada koreksi di sini ya. Ini mungkin ini koreksi ya, kurang lebih sama dengan ini ya. Tapi dia masih bisa naik lagi ya beberapa bulan ke depan ya. Jadi kita jangan terlalu kaku lihat, oh ini ekornya panjang ke atas, candlenya merah pasti koreksi ke bawah, enggak ya. Jadi kalau dilihat dari daily-nya, saran saya fokusnya di 1600.
Selama dia bertahan di atas 1600 masih cukup bagus ya untuk ADRO. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Pegas. Pegas ini konsolidasinya lama Pak Sunar. Memang ya. Jadi saya sudah sebutkan ini area buy sudah pernah saya gambarkan 1405. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy di sini ya. 1430 ke atas buy, 1475 ke atas buy. Koreksi pun dia selama di atas 1400 masih cukup wajar sebenarnya untuk Pegas ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 1475, 1430 dan 1400 lah seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1545 boleh tambah lagi, breakout ke atas 1570 tambah lagi ya. Kalau naik lagi ke atas 1600 ya dia target berikutnya di 1710 dan 1820 ya. Ini saya tarik gambar garis-garisnya dari swing high sebelumnya di sini ya. Ini sama area konsentrasi candlenya, ini swing high di sini terakhir ya sebelum dia koreksi ya. Jadi istilahnya di sini konsolidasi atau sideways di jalur uptrendnya. Jadi masih cukup bagus sebenarnya untuk Pegas ya. Kalau mau buyback silakan. Kita jangan terlalu takut-takut ya. Nah, Pak Sunar naiknya sudah tinggi, dibilang tinggi ya enggak ya. Pegas pernah sampai 6.000 ya. Masa ini 1.500 tinggi enggak ya. Memang kenaikannya sudah tinggi sebelumnya. Tapi kita jangan terlalu takut ketinggian lah ya seperti itu. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss, ikutin garis-garisnya sudah saya berikan. Kita jangan mudah menyerah ya. Kalau kena banting aja 5% kita nggak disiplin terus tiba-tiba loss banyak kita jual, rebound lagi kita nggak kejar atau buyback ya, itu rugi kita ya seperti itu ya. Jadi kata kuncinya adalah sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin bukan hanya cut loss doang ya. Kalau disiplin cut loss terus ya kapan untungnya. Kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas lanjut ke uptrend ya kita kejar ya seperti itu ya. Tapi baiknya bertahap, jangan terlalu agresif langsung wah lihat candle hijau langsung buyback semuanya 100%. Iya kalau naik lagi besoknya, kalau turun lagi ya. Makanya itu saya kasih garis-garisnya ini untuk acuannya, belinya bertahap aja, santai aja ya. Mau dibagi 4 boleh, bagi 5 boleh. Jadi misalnya mau masuk 10 juta di Pegas ya, ya mungkin beli 20% dulu atau 25% dulu ya, 2.500.000 ya Anda bagi dengan harganya per lotnya berapa ya, kurang lebih lah ya. Begitu, naik lagi ke atas 1545 tambah lagi ya. Breakout ke atas 1600 tambah lagi. Sekarang pasang stop lossnya di 1475, 1430 dan 1400 lah. Bagi 3 atau bagi 2 terserah ya. 1430 dan 1405 terlalu dekat ya pakai 1475 dan 1405 itu stop lossnya atau 1400 ya. Kalau saya di sini garisnya 1405 ya, ikut Fibonacci retracement 38,2%. Itu untuk Pegas kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk MDKA. Ini sudah saya sebutkan buy on weakness-nya ya sebelumnya ya. 3100 ke atas rebound kita boleh buy. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Nur? Boleh. Asalkan pasang stop loss-nya 3100 dan 3030. Belinya bertahap aja, kalau naik ke atas 3200 tambah lagi, naik ke atas 3300 tambah lagi dan seterusnya. Ini kurang lebih untuk MDKA ya. Targetnya masih bisa ke 3600 kok. Jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu agresif banget ya. Langsung pakai margin beli sebanyak-banyaknya karena Pak Sunar bilang oke sudah buy. Jangan ya, belinya bertahap aja. Kurang lebih cukup ya, seperti itu ya. Fokusnya di MDKA-nya ya, jangan fokus di harga emasnya ya, seperti itu ya. Jadi nggak tentu ya, fokus di harga sahamnya aja lebih baik. Oke, berikutnya untuk SMGR. SMGR bentar ya. Saya lihatkan ya. Kemarin saya mau beli SMGR cuma nggak jadi ya. Karena saya sudah punya ENTP, mau tambah INTP jadi juga belum ya. Karena kemarin marketnya masih cenderung lesu ya. Kena koreksi. Jadi mungkin nanti sore saya tambah lagi ya untuk INTP. Memang di sini INTP nggak saya bahas ya. Kebetulan yang dibahas SMGR ya. Jadi kalau mau buy sebenarnya masih ada peluang, buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 9100, buy naik ke atas 9400 tambah lagi ya. Di sini 9600 ya, swing high-nya 23 Agustus. Kalau mau tambah lagi boleh ya naik ke atas 9600 ya. Kalau yang mau buy on weakness saran saya di area 8400. Artinya kalau dia koreksi misalnya ya, saya nggak doakan koreksi nggak. Saya selalu mendoakan naik ke atas. Saya nggak pernah jelek hati ya. Terus terang di grup kadang-kadang ya, saya nggak menyalahkan orang lain, nggak menilai orang lain ya. Ada yang pengen beli sahamnya ketinggalan, dia didoakan turun. Jangan ya. Kita doa itu doa yang terbaik. Jadi kalau didoakan itu ya didoakan sahamnya naik, jangan didoakan turun gara-gara Anda pengen beli murah terus Anda doakan turun, jangan ya. Karena ada yang beli di bawah, mereka kan juga kepengen untung ya. Ada yang ingin menyekolahkan anaknya ya kan, uangnya nggak cukup ya, ke perguruan tinggi yang terbaik gitu ya. Jadi mereka mulai investasi saham ya, kita doakan sahamnya naik terus ya, jangan didoakan turun ya, kasihan kan.
Kemudian ada yang cita-citanya untuk beli sepeda motor baru atau mobil baru ya, uangnya nggak cukup ya sebagian taruh saham, nanti investasi dia 1-2 tahun ke depan kan kalau dia bisa beli mobil baru atau motor baru kan amin gitu ya, kita juga senang ya. Jadi doakan yang terbaik, jangan karena Anda pengen punya sahamnya didoakan turun ya, seperti itu. Ada loh seperti itu ya. Saya nggak sebutkan orang lain, nggak ada satu influencer ya, dia lumayan terkenal ya karena dia di pasar saham lebih lama dari saya. Dia kalau IHSG naik ya kan, apalagi sudah naik tinggi, dia nggak punya sahamnya atau dia sudah jual atau take profit ya, itu dia menebar ketakutan ya, katanya IHSG oversold ya, bentar lagi turun. Nah seperti itu, pakai wave theory digambar-gambarkan gini ya, dengan harapan disumpah-sumpahin supaya turun. Jangan seperti itu ya, sebenarnya ada seperti itu sebelumnya ya, tapi saya nggak menilai orang lain, nggak mau menyebutkan namanya juga ya. Ya mungkin yang sudah lama di pasar saham juga sudah tahu sendiri lah, kalau sudah turun-turun disumpah-sumpahin ya, tapi kalau sudah naik bangganya minta ampun ya, pamer kemana-mana seperti itu ya. Ya kita biasa-biasa aja, doakan yang terbaik, doakan naik terus ya. Ya koreksi kadang-kadang yang wajar aja lah, kalau nggak pernah koreksi ya semua orang kaya raya nanti ya, tinggal pinjam uang di bank, taruh di bank, taruh di saham, kalau sahamnya naik terus nggak pernah turun ya, ya kaya raya, nggak perlu kerja. Kalau gitu caranya ya ekonomi nggak jalan ya. Jadi kalau kita lihat di sini belinya bertahap aja, santai aja, masih belum ketinggalan enggak ya, breakout ke atas 9100 malah bagus ya, tambah lagi naik ke atas 9400 tambah lagi dan seterusnya. Kalau mau tambah lagi tengah-tengahnya mungkin setiap kelipatan 100 ya, ini ya IHSG-nya sudah jalan ya, sesi kedua ya. Jadi saya lanjutkan langsung. Berikutnya Antam. Memang Antam ini sideways-nya lama banget ya, saya ulangin lagi ya, sideways-nya lama banget. Ini kalau kita lihat di weekly-nya, aduh ini ya. Tapi di sini menariknya, kalau dia dekat di atas 2240, selama di atas 2240, dia masih ada peluang naik ke atas 2730, minimal di 2600 ya. Jadi kalau yang mau buy on sekarang, ya kan, ini garis-garisnya untuk daily-nya ya. Ini saya sudah sebutkan area buy on 2310. Jadi selama di atas 2310, kalau dia sudah berhasil rebound ya, mau buy silakan. Naik ke atas 2350 tambah lagi, naik ke atas 2380 tambah lagi dan seterusnya. Kalau misalnya terlalu dekat Pak Sunan, masa 2350 ke atas tambah 2380 ke atas tambah, terlalu dekat ya, pakai garis berikutnya, naik ke atas 2410 tambah lagi, naik ke atas 2470 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis ini nggak saya rubah-rubah ya, karena saya itu maunya konsisten. Kalau kita mau konsisten di saham, itu garisnya jangan dirubah-rubah ya, untuk trailing stop dan stop loss ya. Yang berubah memang harga sahamnya, tapi garisnya tetap aja ya, supaya nggak bingung. Jadi kalau ngikutin saya dari awal, ini sudah pernah saya bahas di sini ya, naik ke atas 2310 buy, naik ke atas 2350 tambah lagi dan seterusnya. Kalau turun ya pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout lagi setelah turun seperti ini, koreksi naik lagi, ya kita kejar buyback ya, kalau kita fokus di saham itu. Ini sebelumnya rounding bottom, ternyata dia gagal ya. Kalau gagal ya, itu belum tentu dia pasti bakalan turun sampai ke bawah, enggak ya. Kadang-kadang kalau dia berhasil breakout lagi ya, mungkin 1-2 minggu ke depan atau 1-2 bulan ke depan dia berhasil breakout ke atas 2630, ya kita jangan takut-takut kejar ya, jangan takut resistennya. Ini sebelumnya resisten Pak Sunan, pasti turun enggak ya. Yang intinya di sini fokus kepada garis-garis yang sudah saya bantu di sini ya, untuk average up dan pemasangan trailing stop dan stop loss ya, kalau dia misalnya gagal ya. Kurang lebih cukup untuk Antam. Berikutnya untuk Telkom. Nah, Telkom di sini area buy on sudah saya sebutkan 3640. Apakah yang belum punya ya, apakah beli sekarang ya, tunggu aja di 3640. Kalau dia berhasil rebound di atas 3640 buy. Atau kalau kondisi sekarang mau buy sekarang boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 3720 dan 3640. Memang di sini low-nya di 3710 ya. Jadi kalau mau pasang di stop loss turun di bawah 3710, jual dulu boleh ya. Jual setengahnya, terus kalau turun lagi di bawah 3640 jual dulu semuanya. Kalau yang belum punya ya, kalau dia berhasil koreksi di bawah 3640, berhasil rebound, barusan kita beli ya. Kalau dia turun lagi di bawah 3640, kita jangan buru-buru buyback ya kalau belum berhasil naik ke atasnya, karena ada kemungkinan dia testing lagi area 3400, 3430 kurang lebih area sekitar ini ya. Seperti ini ya, ini area yang saya gariskan sebelumnya di sini ya. Ini garisnya resistennya. Ya, sekarang support berikutnya di bawahnya. Jadi yang mau buy high sell higher ya tunggu aja naik ke atas 3800 tambah lagi, naik ke atas 3850 tambah lagi, naik ke atas 4000 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kita jangan terlalu takut, uptrendnya masih cukup bagus. Memang mungkin sentimennya masih sekitar tipe anak perusahaannya ya, begitu ya. Saya sih fokusnya di pergerakan harganya saja. Kalau naik ya, kalau misalnya berhasil breakout ya tambah lagi, kalau turun ya pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk TLKM.
Berikutnya UNTR. UNTR ini hari ini rebound Pak Sunar. Bagaimana buy atau tidak? Memang di sini area buy weakness ya, saya sudah sebutkan, naik ke atas 23.500 boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Mungkin sebelumnya ada yang komplain, Pak Sunar, ini area buy weakness yang di atas Pak Sunar gambarkan 24650. Memang dia naik, itu saya buy. Ternyata turun lagi. Ya kan? Berarti analisa Pak Sunar salah. Enggak sebenarnya, karena saya memang nggak bisa mengatur market ya. Memang koreksi lagi kalau kita lihat ya, ini jangka pendeknya downtrend, tapi sebelumnya dia uptrendnya. Kalau kita tarik garis di sini ya, Fibonacci retracement-nya dari jalur downtrend-nya di sini, dari swing high-nya dan swing low-nya, dia Fibonacci retracement 61,8% di sekitar area 24650. Kalau 38,2% di antara 22.300-an ya. Jadi intinya selama di atas 22.300 dia masih ada harapan lah ya, seperti itu ya, untuk rebound lagi ya. Memang di sini belinya bertahap aja. Kenapa? Karena dia sebelumnya kalau kita perhatikan ya, naik koreksi ya, naik koreksi. Ini high yang di sini dia lebih rendah daripada yang di sini. Kemudian high yang di sini dia lebih rendah daripada sebelumnya. High yang di sini dia lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi dia masih cenderung lesu downtrend ya, jangka pendeknya. Yang mudah-mudahan aja dia berhasil breakout. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif. Itu aja saran saya ya. Memang volumenya agak rendah di sini ya. Wajar aja setelah sebelumnya koreksi ya. Kalau di akhir bulan, kalau kita lihat dari monthly-nya, naiknya tinggi ya, koreksi lagi. Apakah pasti koreksi seperti ini ya? Ya belum tentu ya seperti itu ya. Ini sebenarnya peluangnya kalau dia selama di atas 22.300 masih cukup bagus menurut saya. Masih ada peluang untuk rebound lagi. Jadi buy-nya bertahap aja atau buyback-nya bertahap ya. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Ini totalnya ada 16 saham. Untuk satu video ini 8 saham. 8 saham pertama sebelumnya di sini ya. Sudah saya bahas, Arto, BMRI, ASII, BBRI, NATO, Boga, BBCA, dan AGRO ya di bagian pertama. Jadi silakan cek linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like. Kemudian weekend ini Sabtu Minggu nanti ada analisa saham mingguan ya. Playlistnya ada di halaman utama Saham Profit. Jangan lupa untuk nonton juga karena ada beberapa saham yang masih potensial untuk minggu depan. Itu untuk yang nggak suka fluktuasi daily ya. Pak Sunar saya sibuk tiap hari ngurusin anak atau ngurusin rumah tangga ya, ngurusin suami atau ngurusin istri seperti itu ya, nggak sempat mantau harga saham ya, pakai analisa saham mingguan bisa ya. Jadi pakai grafik mingguan atau weekly ya. Jadi jangan lupa cek, nanti ada beberapa saham analisa saham mingguan untuk Sabtu Minggu ya. Biasanya saya post sampai untuk minggu depannya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup seperti biasanya. Di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, yang paling penting, kemudian damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak.